Oke dah, yaudah, mereka mulai ya. Mulai Yuk. dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari kelompok 6 akan membuat sebuah presentasi yang dimana ini adalah tugas dari Network Programming dan Administration dengan Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Azam. Di sini kami akan membuat sebuah presentasi antara penyerangan dan bertahan dari simulasi penyerangan, simulasi hacking. Baik, sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya dulu untuk memperkenalkan dari kelompok 6. Saya sendiri, Luki Ananda Pardani, dengan NIM 220401010249, dan selanjutnya Muhammad Aprianto dengan NIM 220401010141, dan selanjutnya Lutfi Sultani Mutakin 230401020039, dan terakhir dari tim biru yaitu ada Mbak Salma Salsabila dengan NIM 240401020137. Lalu selanjutnya di red team di bagian penyerangan ada Muhammad Al Azim dengan NIM 220401010176. Lalu selanjutnya Maulana Malik Jabar Budianto dengan NIM 23040101020010. Lalu Muhammad Asraf Hidayat dengan NIM 230401020106. Lalu yang terakhir M Safi'i Hidayatullah dengan NIM 220401010286. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh tim saya. Boleh? Slide selanjutnya siapa ya? Mas Asraf, boleh Mas? Dilanjutkan. Baik, jadi DHCP starvation adalah jenis serangan pada jaringan komputer yang menargetkan server DHCP dengan cara menghabiskan seluruh alokasi alamat IP yang tersedia, sehingga klien yang legitimate tidak bisa mendapatkan alamat IP untuk terkoneksi ke jaringannya. Ya. Baik, terima kasih Mas Asraf. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Safi'i. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Luki. Izin saya akan membahas yang slide selanjutnya, yaitu metode serangan. Yang pertama, penyerang mengirimkan permintaan DHCP palsu atau fake DHCP discover secara berulang-ulang ke server DHCP. Kedua, setiap permintaan tersebut menggunakan alamat MAC yang berbeda-beda, bisa di-random atau dimodifikasi. Ketiga, server DHCP merespon dengan memberikan alamat IP yang tersedia untuk tiap permintaan yang masuk. Keempat, karena permintaan palsu terus dikirim, seluruh rentang IP yang tersedia akan habis starvation. Kelima, akibatnya klien yang sah tidak mendapatkan IP dan tidak bisa terhubung ke jaringan. Kemudian berikut tampilan dari topologi untuk metode penyerangannya, di mana di sini ada core routernya menggunakan perangkat mikrotik, kemudian terhubung ke switch dengan menggunakan perangkat Cisco, dan juga ada personal komputer dari attacker, dan juga ada defender ya. Baik, untuk selanjutnya dengan tujuannya akan dibacakan oleh Mas Aprianto. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mas. Izin melanjutkan. Untuk tujuan dari serangan, yang pertama adalah membuat server DHCP kehabisan IP atau IP pool exhaustion. Efek langsungnya itu tidak ada lagi IP yang bisa diberikan kepada perangkat yang sah. Lalu tujuan yang kedua itu menghalangi akses klien sah ke jaringan. Efeknya, pengguna tidak bisa browsing.
Lalu untuk yang tujuan ketiga, menurunkan ketersediaan dan kinerja layanan TI. Efeknya, operasional pengusaha terganggu. Lalu ada downtime dan kerugian finansial. Next. Cara pencegahannya, yang pertama adalah DHCP snoping, ya, di mana mencegah DHCP snoping dan mengontrol port mana saja yang diizinkan mengirimkan pesan DHCP ke jaringan. Lalu yang kedua itu ada port security, di mana di sini mencegah DHCP starvation dengan membatasi jumlah alamat MAC yang bisa dikaitkan dengan satu port switch. Next. Oke, jadi di sini kita menggunakan Kali Linux distro spesifik untuk penetration testing. Kali Linux adalah OS berbasis Debian yang dikembangkan khusus untuk ethical hacking dan penetration testing. Pre-install tools, Kali Linux sudah dilengkapi dengan banyak tool keamanan seperti Yarnisia, WhatsApp, dan tools jaringan lainnya. Dukungan driver dan jaringan. Memiliki dukungan luas untuk NIC virtual dan fitur bridging yang dibutuhkan untuk simulasi jaringan. Lalu ada tools kedua yaitu Yarnisia. Spesialisasi di layer 2 attacks, Yarnisia dirancang khusus untuk menguji dan mengeksploitasi protokol layer 2 termasuk DHCP, STP, CDP, SRP, DTP, dan lain-lain. Fitur DHCP attack memungkinkan pengguna melakukan DHCP starvation attack, mengirim DHCP discover masif dengan MAC palsu, lalu DHCP spoofing menjalankan Troju DHCP server untuk memberikan IP palsu ke klien, lalu mode KLI dan GUI dapat dijalankan dalam mode terminal untuk scripting atau dalam antarmuka semi GUI atau Ncurses untuk pengendalian manual. Lalu yang ketiga yaitu virtual machine, isolasi dan keamanan. Virtual machine memungkinkan simulasi serangan dilakukan tanpa mempengaruhi jaringan produksi yang sebenarnya. Lalu resiko kerusakan sistem host dapat diminimalkan, replikasi dan uji coba berulang. Virtual machine dapat dengan mudah di-cloning atau di-reset untuk mencoba skenario yang berbeda. Mendukung testing DHCP dalam berbagai topologi jaringan. Kompatibilitas, tools seperti Yarnisia memerlukan sistem Linux yang stabil dan mendukung low-level network injection yang ideal dijalankan dalam virtual machine. Baik, untuk selanjutnya dibacakan oleh Mbak Salma. Silakan, Mbak. Baiklah, terima kasih. Izin melanjutkan. Terakhir kita akan menganalisis pesan penting dari serangan DHCP starvation. Serangan ini memperlihatkan bahwa bahkan pada level dasar dari jaringan, yaitu layer 2, terdapat potensi ancaman bisa sangat merusak. Yang menariknya adalah serangan ini tidak memerlukan alat yang canggih. Seringkali berhasil hanya karena lemahnya kontrol akses dan kurangnya perlindungan di infrastruktur jaringan. Oleh karena itu, solusi seperti DHCP snoping dan port security bukan lagi menjadi opsi tambahan, tetapi sudah menjadi kebutuhan mendesak. Keduanya berperan penting dalam mencegah akses tidak sah ke jaringan, menjaga integritas data yang ditransmisikan, dan memastikan layanan jaringan tetap berjalan dengan stabil dan aman. Pencegahan yang tepat dan terencana adalah langkah awal menuju jaringan yang tangguh dan lebih siap menghadapi berbagai jenis serangan. Baik, itu tadi salah satu penjelasan dari sifat penyerangan dan bertahan kita dari kelompok 6. Mungkin untuk selanjutnya bisa langsung ke simulasi yang akan dilanjutkan oleh Mas Ajin. Silakan Mas Ajin. Oke. Saya stop sharing dulu ya. Ya, di-sharing sana. Oke, sudah kelihatan belum? Ya, sudah kelihatan Mas. Oke, di sini kita akan melakukan penyerangan terhadap sebuah jaringan. Kita masuk ke toolsnya yaitu Yarnisia.
Di sini kita langsung melakukan penyerangan pengiriman DHCP snooping-nya. Di sini paket sudah dikirimkan ke dalam sebuah jaringan. Nah, di sini sudah kita kirim paket penyerangan, dan gimana caranya untuk bertahan, kita akan melakukan konfigurasi dalam suite. Bismillah, kita konfigurasi itu DHCP snooping, dan di sini kita menggunakan VLAN 10, yaitu DHCP snooping VLAN 10. Dan di sini paketnya masih terkirim paketnya, harusnya udah hilang ini. Oke, di sini untuk keamanan sudah terjaga dan paket pengiriman DHCP snooping-nya sudah hilang. Itu aja cara untuk bertahannya. Oke, baik. Terima kasih Mas Azim. Tadi itu adalah hasil simulasinya dari penyerangan, yang dimana efek dari penyerangan itu adalah menghabiskan DHCP. Jadi klien tidak mendapatkan IP. Nah, yang tidak mendapatkan IP otomatis tidak bisa connect di internet. Otomatis juga sistemnya bakalan down seperti CCTV maupun sistem aplikasi server ataupun perangkat-perangkat yang mendapatkan jaringan IP. Dan itu tadi adalah salah satu bertahannya. Dengan yang dikonfigurasikan oleh Mas Azim, otomatis DHCP-nya kembali ke seperti normal. Baik, itu tadi adalah presentasi dan simulasi dari kami dari kelompok 6. Jika masih ada kurangnya, saya sebagai ketua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap presentasi nih.